Setelah hari kiamat, setelah semuanya meninggal, Allah bangkitkan lagi kita semua sebagaimana biji-bijian kering yang Allah jadikan tumbuh-tumbuhan. Dengan cepat kita bangkit dari dalam tanah dan mendapati diri kita sudah dengan jasad yang baru. Diri kita sudah dengan dimensi yang baru. Kita berada di padang mahsyar, tempat kita menanti. Kita tidak tahu seberapa lama kita menanti, karena 1000 tahun di dunia adalah hanya 1 hari di akhirat. Kita tidak tahu berapa puluh ribu tahun yang akan kita lalui. Lalu orang-orang beriman mendatangi Nabi Adam, meminta syafaat kepada Nabi Adam. Orang-orang beriman berkata, "Wahai Nabi Adam, Bapak kami semua, tolonglah mintakan syafaat engkau kepada Tuhan, kepada Allah. Bukankah Allah pernah menyuruh seluruh makhluk untuk sujud di hadapanmu?" Lalu Nabi Adam menolak. Mungkin beliau sudah menggunakan doa mustajabnya, karena setiap nabi punya doa mustajab. Dan mungkin beliau juga malu karena pernah dikeluarkan dari surga. Lalu beliau menyuruh kita, pergilah kepada Nabi Nuh, mintakan syafaat kepadanya. Lalu bertemulah kita semua dengan Nabi Nuh. Orang-orang mukmin meminta tolong, Nabi Nuh, mintakanlah syafaat kepada Allah agar Allah memutuskan keputusannya di hari ini, di hari dimana kita selalu menanti, ribuan tahun menanti sesuatu hal untuk dilanjutkan. Orang-orang mukmin mungkin tidak tahan melihat orang-orang pendosa itu tersiksa di padang mahsyar, berkeringat, dan bahkan fisiknya berantakan, fisiknya menyeramkan. Tapi Nabi Nuh mengatakan bahwa tidak bisa memberikan syafaat. Mungkin Nabi Nuh juga telah menggunakan doa mustajabnya di dunia. Dan mungkin juga Nabi Nuh merasa kecil hati karena anak kandungnya termasuk dari golongan orang-orang kafir. Kemudian orang-orang mukmin di padang mahsyar pergi kepada Nabi Ibrahim, kekasih Allah, yang dalam sholat pun kita sebut namanya. Wahai Nabi Ibrahim, mintakanlah syafaat kepada Allah. Tapi lagi-lagi Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak mampu memenuhi permintaan kalian. Mungkin karena ayahnya pun seorang pembuat berhala yang paling terkenal. Pergilah kepada Nabi Isa, sebab Nabi Isa adalah ruh yang suci. Tapi Nabi Isa juga tidak bisa memenuhi permintaan orang-orang mukmin untuk memintakan syafaat. Lalu Nabi Isa berkata, datanglah kepada Nabi Muhammad, harapan terakhir umat mukmin, Nabi terakhir dan tidak ada lagi. Kalaupun Nabi Muhammad menolak juga, kepada siapa lagi orang-orang akan berharap atas keputusasaan yang terjadi di padang mahsyar? Segala puji bagi Allah. Memang Rasulullah SAW telah menyimpan doa mustajabnya untuk kita. Sebagaimana hadis yang menyebutkan bahwa setiap nabi memiliki doa mustajab yang dapat dipergunakan. Dan aku memilih untuk menyimpan doa mustajabku untuk memberi syafaat kepada umatku di akhirat. Bisa saja Rasulullah menggunakan doa mustajabnya semasa hidup beliau seperti nabi-nabi yang lain. Ketika dakwah tulusnya dibalas dengan lemparan kotoran hewan. Ketika dakwah tulusnya dibalas dengan lemparan batu-batu yang tajam hingga melukai tubuh beliau. Atau ketika keluarganya dibunuh dengan sadis. Tapi Rasulullah terus menguatkan hati untuk menyimpan doa mustajabnya untuk kita, orang-orang yang tidak ada di dalam hidup beliau, umat akhir zaman yang bahkan kadang sering melupakannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah berkata, aku bersaksi kepada kalian semua bahwa syafaat adalah untuk setiap muslim yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Rasulullah menyungkurkan wajahnya ke tanah, sujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya sambil terus memuji Allah. Lalu Allah berkata,
Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya akan aku berikan. Lalu Rasulullah tanpa pernah mengangkat kepalanya sedikit pun, dengan terus bersujud, Rasulullah berkata, "Ya Allah, umatku." Lalu Allah berkata, "Kau berhak memberikan syafaat kepada orang yang beriman walaupun dengan iman yang sebesar biji gandum." Karena Rasulullah khawatir banyak umatnya yang memiliki iman lebih tipis dan lebih kecil daripada biji gandum, Rasulullah terus bersujud, terus menerus bersujud, sampai Allah bertanya lagi, "Angkatlah kepalamu Muhammad, apa yang kau minta, niscaya akan dikabulkan." Dengan terus bersujud, Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, umatku." Lalu Allah mengatakan, "Berilah syafaat kepada umatmu yang memiliki iman sebesar biji sawi, iman yang lebih kecil daripada biji gandum yang tadi." Lalu Rasulullah terus menerus bersujud, karena Rasulullah khawatir umatnya banyak yang memiliki iman lebih kecil daripada itu. Lalu Rasulullah terus menerus bersujud. Allah berkata, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah lagi, niscaya akan aku berikan." Ya Allah, umatku, 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 angkatlah kepalamu. Engkau berhak memberi syafaat bagi siapapun yang memiliki iman dan mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dan ikhlas. Sebegitu besarnya cinta Rasulullah kepada kita, hingga wajahnya yang mulia terus menyungkur bersujud kepada Allah, asalkan kita semua diselamatkan. Rasulullah tahu iman kita lebih kecil daripada biji gandum, lebih kecil lagi daripada biji sawi, dan bahkan kita hanya mengucapkan la ilaha illallah. Hanya kebaikan itu yang kita punya dalam hidup kita, dan Rasulullah tahu itu.